Ini Bu, mohon maaf, Alhamdulillah. Yes. mohon maaf ganggu Gimana? waktunya Ya. Ibu ini. Iya, nggak Boleh nggak apa-apa Pak saya Ahmad. Gimana minta gimana? waktunya Bu? Minta waktunya Ibu Boleh aja. boleh sekali Pak Ahmad. Boleh Oke, boleh Pak ini Ahmad, boleh. Ada apa nih? Ada gini Bu, permasalahan apa Pak Ahmad? gini Bu, di saya Ih, ini ada masalah sedikit mungkin ya. Ini terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Di sekolah saya ini masih banyak guru yang memang ya. mengalami kesulitan. Ini guru-guru mengalami kesulitan di sekolah saya ini terkait dengan karena mungkin hal baru di pengelolaan kinerja di PMM ini. Kebetulan di situ disuruh juga guru non ASN untuk terlibat. Nah, saya juga kewalahan ini menghadapi teman-teman guru yang datang konsul ini. Gimana ya, Bu ya? Oh iya, Tuh. memang dari sebelumnya dari periode ini udah masuk periode Juli Desember nggih. Dari periode Iya. sebelumnya dari periode sebelumnya memang di sekolah saya juga banyak yang bermasalah, apalagi guru-guru yang memang kurang ya di IT-nya. Kalau di sekolahnya Pak Ahmad gimana? Gurunya udah bisa semua IT? Hampir semua sih, ada juga sih teman-teman guru itu yang memang belum mahir betul. Yang kalah penting itu mereka belum paham bagaimana mengakses pengelolaan kinerja di PMM itu. Apalagi guru-gurunya banyak. Saya kewalahan bagaimana cara mengatasi ini, karena memang nggak bisa sih saya layani satu-satu, itu kan Iya. butuh ini juga sih ini. Kendalanya Jadi berarti kendalanya di sih, ini. iya kendalanya dari pemahaman guru-gurunya, terus waktu yang tersedia buat saya untuk bisa memberikan pengalaman saya terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM itu. Berarti secara tidak langsung Pak Ahmad ngebantuin semua rekan guru di situ ya dalam pengelolaan RHK kinerjanya. Iya, saya kepinginnya di sekolah saya itu teman-teman sekolah itu mereka paham apa yang mau dipilih, itu yang pertama. Jadi kinerja mereka ya bukan sekedar isi aja, tapi sedikit tidak mereka paham apa yang harus mereka kembangkan, bagaimana kinerja mereka yang mereka pilih nanti disesuaikan dengan tugas mereka. Hanya banyak juga, apalagi ini baru. Itu sih, Bu. Terus dari periode kemarin itu kan bisa jadi pembelajaran kita ya. Untuk ngisi RHK-nya gimana? Diserahkan ke Pak Ahmad Ya, sendiri atau guru-guru mengerjakan sendiri, mandiri? mandiri sih, tapi ada kalanya teman-teman yang konsul itu tanya ini terkait dengan kompetensi mau ikut BIMTEK ini, ikut pelatihan mandiri di PMM, sedangkan sertifikat belum keluar. Nah, itu menjadi masalah juga. Nah, saya kepinginnya teman-teman guru di sekolah itu bisa mereka minimal ya sesuaikan dengan pengembangan kompetensinya, mereka pilih disesuaikan dengan kemampuan mereka dan kesiapan mereka gitu. Itu sih masalahnya. Tapi Saya kebanyakan kepinginnya yang ini ya, yang pakai sertifikat itu ya. iya, itu sih kendalanya juga. Biar mereka paham gitu Kira-kira rencananya. pernah ada nggak strategi atau apa gitu yang Pak Guru lakuin di sekolah biar guru-gurunya semua paham cara ngisi kinerja PMM? Saya kepinginnya sih untuk biar kalau saya layani satu-satu, mungkin yang saya butuhkan itu kegiatan BIMTEK di sekolahnya atau workshop nanti. Yang itu yang pertama, yang kedua ya kita hadirkan juga narasumber yang mumpuni. Itu kalau memang tidak ada kan bisa pakai senior kayak saya dan beberapa teman. Terus yang paling Ya. yang paling ini kesiapan waktu kita di sekolah saja.
itu yang menjadi dasarnya. Berarti belum pernah diadain ini BIMTEK atau workshop di sekolahnya Pak Guru? Belum, itu sih kendalanya mungkin. Iya, memang kalau ngisi kinerja di PMM itu ya memang kita butuh ada sosialisasi setidaknya Iya, sekali gitu ya. iya Karena betul, memang Bu. ini sesuatu hal yang baru yang harus kita Mm. yang wajib gitu yang wajib kita isi sebagai apalagi sebagai ASN gitu ya Pak Guru ya. Iya. Terus harapan Pak Guru nih sama Bapak Ibu guru di sekolah. Harapan saya ke depannya kan berpengaruh juga ke seluruh kita guru di sekolah. Apabila ada beberapa guru yang memang belum menyelesaikan PMM akan berpengaruh ke penilaian kinerja kita. Itu sih kepinginnya saya. Kita semua yang terlibat di sekolah saya itu ya bisa paham dan cepat bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan di kinerja PMM itu. Biar tidak terjadi Sama. kesalahan di kemudian hari. Iya, berarti sama, Pak. Di sekolah saya juga gitu. Kita cuman ngadain sosialisasi sekali di sekolah, itu pun yang sosialisasi yang satu kali itu nggak cukup ya. Karena Iya. saking banyak yang kita isi dari RHK, belum lagi gimana cara dokumen yang mesti kita upload sebagai tugas Iya, tambahan. Nah, yang itu iya, kadang membuat terkendala kalau di tempat Pak Guru, ini enggak, terkendala juga nggak di ininya, dokumen yang bakalan diupload? iya sama juga, sama. Terkendala kan tergantung kompetensi mereka mau kembangkan kompetisi apa. Kalau mereka ambil kegiatan fintech di luar kan butuh sertifikat di luar. Kebetulan kita juga pernah adain kaitan dengan berbagi praktik baik di sekolah dengan komunitas Kombel kita bentuk kemarin. Komunitas Kombel Masama itu terkait dengan budaya positif pernah saya jadi pematerinya. Kebetulan waktu CGP itu kemarin kan kita ada aksi nyata, jadi saya jadi pemateri juga penyampaian terkait dengan budaya positif itu. Sudah dapat sertifikat itu, jadi lumayan lah. Cuman menjadi masalah teman-teman yang belum menuntaskan, mungkin teman-teman lain itu guru-guru lain itu belum paham sertifikat kaitan dengan di sekolah, misalnya ada komunitas itu, hanya mereka waktu pemilihan pengembangan kompetensinya waktu bulan Juni Februari itu mungkin hanya kita suruh coba aja disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya mungkin bisa ini ya, bisa diadain sosialisasi 2 atau 3 kali baru bisa ya Pak Ahmad ya. Ya, Iya. kira-kira mungkin Ya, kalau menurut rencana sih. saya mungkin setidaknya cukup 1 kali seminggu nggak? Kalau misalkan kita ngadain pertemuan dengan rekan guru untuk membahas itu, kira-kira bisa nggak? Nanti ya di sekolah juga kita akan konsultasi dengan pimpinan karena memang menyita waktu KBM juga. Jadi kita akan melibatkan dulu komunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin kita rencananya kepinginnya saya di sekolah itu bisa diadakan per pekan, kegiatan pertemuan itu. Terus bisa walaupun tidak ada waktu, biar efektifnya karena memang kita ada proses KBM-nya, rencananya yang saya inginkan itu ya kayak begini kah, kita adakan MGMP lah, atau workshop di sekolah terkait dengan pengisian PMM itu. Jadi rapat pekan itu ya yang paling penting ya. Jadi di sana kita bisa sama-sama memberikan saran atau Iya, permasalahan-permasalahan kita yang ada di kelas iya atau betul. permasalahan yang ada di sekolah. Tapi itu rapat pekannya udah pernah dilakuin nggak di Iya. sekolahnya Pak Ahmad? Untuk tahun ajaran ini belum, Bu, karena baru pembagian tugas. Makanya momen ini ya kira-kira saya kepinginnya
Ya, adakan seperti itu biar tidak terkendala nanti pada periode yang Juli Desember ini. Tuh. Terus kalau untuk ini program program sekolah biar Bapak Ibu guru bisa pas pengisian RH ini kan kita lagi-lagi ngisi RHK nih. Sekarang lagi mulai awal kinerja lagi nih di PMM. Ada nggak program-programnya Ya, Pak Guru biar eh, itu bisa diselesaikan bareng-bareng gitu? ya. Pak Ahmad? Eh, ada rencana saya sih, Bu. Kebetulan saya eh, yang membidangi terkait dengan pengembangan kompetensi guru di sekolah itu, saya kepinginnya, ya, nanti kepinginnya saya adakan kegiatan workshop di sekolah untuk yang lebih fokusnya itu terkait dengan PMM itu, pengelolaan kinerja di PMM, mulai dari pemilihan RHK sampai untuk kan. Pak Ahmad? Ya, Bu, Oh, siap. sinyalnya kurang di situ apa sinyal saya yang kurang ini? Suara Pak Ahmad putus nyambung ini. Mungkin sinyal saya juga sama Ibu sama-sama kurang bagus. Iya ya. Ini saya dengar Ya, Pak Ahmad ngomong tuh, jedet, lagi kejedak, jedet, jedet gitu. ya sama, Bu. Keputus tadi di layar saya, sinyalnya kurang bagus. Ya makanya saya Ya, bilang gini, ini sinyal saya atau sinyal Pak Ahmad yang ini ya, yang kurang. Kok suaranya putus-putus? sama aja mungkin. Ya, rencananya seperti itu, Bu. Kembali dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan konsultasi dulu, minta pendapat pimpinan terkait dengan adakan MGMP atau workshop di sekolah, terkait lebih khususnya itu terkait dengan pengelolaan kinerja, biar pada saat pelaksanaan ke depannya teman-teman tidak asal milih RHK itu gitu, Iya biar benar terarah. benar benar. Mm-mm. Terkadang kita kalau milih RHK ya yang asal-asalan, padahal kita nggak tahu ini pakai dokumen atau pakai sertifikat Iya atau pakai itu, apa gitu ya. ya itu mau saya bagi, masalahnya kan belum sempat kemarin itu, maunya secara Mm-mm. kolektif nggak bisa layani satu-satu, jadi terhambat kita sinkron kemarin terkait dengan sinkron di CSN itu gara-gara ada beberapa guru, makanya jangan sampai semua guru jadi korban gara-gara teman yang kurang paham gitu. Benar 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 benar. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, rapat mingguan itu memang paling penting ya. Di sekolah manapun, bukan hanya di SMA, di SD pun rapat mingguan memang jadi sesuatu yang penting. Ya, Iya. Jadi untuk kedepannya semoga di sekolahnya Pak Ahmad bisa penerapan-penerapan program-program seperti rapat mingguannya. Tapi itu ya. rapat mingguan sebelum sebelum ini nih, sebelum tahun ajaran baru udah pernah dilakuin Eh, di belum, sekolah. yang paling kemarin aja pembagian tugas itu aja, tapi tidak bahas terkait Hmm. dengan yang kita bahas hari ini, terkait dengan PMM baru pembagian tugas saja. Nanti disampaikan untuk lanjutannya biar mantap gitu. Kan bisa disita waktunya nanti. Minta izin Iya. di pas sekolah. Kali aja nanti kita bisa sharing-sharing ya Pak Ahmad, Ya, kasih masukan ke saya nih yang SD ya. Kali aja penerapan program-program di SMA bisa kita terapkan juga di SD. bisa, Saling insya Allah. berbagi. Insya Allah. Karena memang kinerja ini juga bukan satu dua orang ya yang terkendala, malahan banyak banget di sekolah-sekolah yang memang belum paham bagaimana cara Ya, pengisian RHK di kinerja. betul. Kalau itu sih, saya kebetulan ya guru senior ya, yang junior-junior itu ke saya, makanya, aduh gimana tanganin, banyak ini. Kalau sudah ini, saya pikir ya langkah apa yang harus saya ambil gitu aja.
Akhirnya saya punya hasil diskusi dengan Ibu Desi, saya berkesimpulan adakan pertemuan mingguan untuk mengecek proses teman-teman. Terus yang kedua, yang lebih penting itu untuk kedepannya saya akan mengadakan dengan teman-teman yang senior juga untuk berkolaborasi mengadakan workshop terkait dengan pengisian PMM itu, ya pengelolaan kinerja di Iya PMM. iya, berarti sekarang sudah ini ya, sudah rada plong ya Nah, rasanya alhamdulillah setelah Bro. kita berdiskusi. Loh, berarti bukan saya saja yang mengalami hal yang sama, Ibu Desi juga. Iya, Artinya, permasalahan kinerja memang. saya kira mungkin kami aja gitu. Ya, karena kita ini sekolah pinggiran, banyak terkendala gitu. Ternyata bukan berarti Mhm. kita patah semangat. Iya, benar banget. Kita pun di SD itu apa ya, tidak ini, tidak semuanya menguasai dalam pengisian RHK di PMM. Tapi insya Iya, Allah dengan adanya sosialisasi atau diskusi dengan rekan guru, rekan sejawat di sekolah, insya Allah kedepannya bisa ngisi PMM ngisi RHK di PMM jadi lebih mudah, jadi lebih iya, gampang ya Pak Ahmad ya. betul. Ya, karena ini yang kemarin aja Iya. jadi bahan evaluasi, makanya di momen coaching ini saya sudah mendapatkan bayangan biar tidak terkendala selama 6 bulan ke depan. Kita adakan pertemuan dengan seluruh guru, membahas terkait dengan mulai dari memilih target upaya yang mau ditargetkan oleh masing-masing guru, terus memilih kompetensi mana yang mampu mereka jangkau. Jangan asal milih kayak kemarin pilih pelatihan mandiri di PMM, sertifikat belum keluar, akhirnya masalah itu. Maka disesuaikan. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat kesimpulannya Bu. Mudah-mudahan ke depannya besok minggu ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman senior yang lain bersama Pak Sekolah untuk mengadakan workshop terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Itu saja. Terima kasih Bu Desi atas Oke, uh, siap. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lanjut Ibu Desi. Berarti lanjut ke saya yang kedua Pak Ahmad ya. Ya, lanjut Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Boleh ganggu? Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Pak Ahmad sendiri gimana kabarnya? Ya, baik, 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 baik. Sehat. Iya. Boleh nyita waktunya Pak Ahmad nggak sebentar? Oh, boleh Bu. Monggo. Iya, saya mau sharing-sharing nih Pak Ahmad tentang Ya, permasalahan Bu. di sekolah. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang Mm-mm. masalah permasalahan siswa. Mm-mm. Ya, nah kebetulan saya di sekolah ada permasalahan siswa saya Pak Ahmad yang saya Mm-mm. bingungin. Bisa Oh, nggak saya sita waktunya dulu? boleh Bu. Monggo. Tabe, tabe. Oke, Silakan Bu, eh, ceritakan ini apa sih kan, masalah siswanya? Masalah siswanya seperti apa Bu? iya, saya kan tahun kemarin nih, maksudnya angkatan 2023-2024 Mm-mm. punya siswa yang udah masuk SMP sekarang kan, Mm-mm. udah baru lulus kemarin. Kemudian dia curhat sama saya, dia kirim inilah chat ke saya, Mm-mm. minta tolong dia kan di sekolah di SMP-nya sekarang tuh dia mau di DO dari sekolah padahal Mm-mm. dia eh, baru ini baru mulai masuk SMP. Mm-mm. Terus saya tanya alasannya kenapa mau di DO. Saya nggak nanya orangnya, saya nanya temennya dulu. Mm-mm. Kenapa sih ini kok bisa mau di DO dari sekolahnya? Setelah saya dikasih tahu sama temen dan rekan guru, ternyata siswa saya ini dia ini Pak Ahmad, dia
melakukan tindak kekerasan sama temennya Oh, di sekolah. Ini kan Pak Ahmad kan jenjangnya lebih tinggi daripada saya iya, kan, di jenjang boleh. SMA lah ya, pasti Mm-mm, pasti kalau masalah yang kayak begitu, pasti sudah mm-mm, pengalaman ya. mm-mm. Oh, Nah berarti masalah ini Kak Bu ya, masalah siswa Ibu yang sudah tamat mhm, di sekolah Ibu, iya, ingin curhat ke mhm, Ibu masalah terkait dengan dia dikeluarkan di sekolah karena dia permasalahan mau kekerasan, kekerasan di dalam mhm, sekolahnya. Oh, iya. begitu. Padahal kalau dari katanya dia, Hmm. dia nggak pernah nih, apa namanya, mukul temennya yang, yang dilaporin jadi Hmm. korbannya ini, dia nggak pernah. Dia cuman waktu itu dia katanya cuman nyenggol, cuman, dipikir sama bapak ibu gurunya itu dia ngedorong sampai anaknya itu patah patah tangannya. Jadi di sekolahnya itu, apa namanya, tapi saya kurang tahu karena kan di sekolah saya kan, apa namanya, dia udah tamat kemarin, Hmm. cuman dia minta solusi sama saya, Pak Ahmad. Hmm. Kira-kira gimana ya ngasih ininya? Menurut Ibu Desi, dari permasalahan siswa tersebut, kira-kira langkah apa menurut Ibu Desi yang terbaik untuk menangani eh, masalah siswa tersebut? Menurut Ibu Desinya gimana? Strategi Kalau apa saya gitu? sih mhm, kalau saya katanya sih di sekolahnya sudah pertemuan, wali murid, orang tua murid di sekolahnya. Cuman karena anak ini kan ibunya di Saudi, ibunya ini cerai sama bapaknya. Terus dia itu tinggal sama neneknya pun ini udah tua sekali. Jadi, eee, kalau kita bisa bilang ya, dia udah ngerasa saya itu seperti kayak kayak Oh, ibunya lah gitu, kayak ibunya, pengganti ibunya. Jadi mau minta solusi apapun dia kadang minta solusi sama saya. Nah kemarin pas, pertemuan orang tua itu yang datang neneknya, yang udah tua. Jadi dia minta solusi, ya saya kasih tahu kalau memang, berbuat salah ya minta maaf, tapi dia bilang, "Bukan saya yang salah Bu Guru," dia bilang gitu. Cuman kan karena kita beda instansi ya, saya di SD, dia di SMP, kira-kira gimana ya Pak Ahmad ya, ininya, oh, solusinya dari pernah permasalahan itu? pernah dipanggil ya walinya, Mhm, neneknya gitu. iya. Apakah efektif nggak menurut Ibu Desi panggil orang tua itu untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut? Kalau menurut saya efektif, cuman karena anak ini dia Mm-mm. orang tua neneknya ini kan udah tua, maksudnya kalau biasa kan kalau orang udah tua kan nggak terlalu paham ya sama Mm-mm. sistem di sekolah itu, Mm-mm. apalagi, kalau dia umurnya udah lanjut usia di atas 60-an mau 70-an itu. Jadi, kemarin dia cerita ke saya, dia minta solusi. Ya saya kasih Mm-mm. tahu kalau misalkan, anak ini memang melakukan kesalahan ya minta maaf, dan sekarang dia nggak jadi di DO. Dia itu Oh. dikasih surat peringatan Mm. di sekolah, di Mm. SMP-nya. Nah, kalau menurut Pak Ahmad nih, Pak Ahmad yang biasa menangani anak-anak yang, apa ya, sudah mengalami masa puber lah istilahnya ya. Oh, iya, kalau Itu katanya pengalaman. permasalahannya Mm. karena rebutan, katanya Oh karena iya, rebutan ini. ya, ya, paham, paham Bu. Oh ya, eh, mungkin di hampir sama aja sih. Kalau jenjang SD apa SMP dengan SMA itu ya beda-beda beberapa tahun aja siswanya. Cuma mereka sudah mengenal dunia seperti itu, apalagi bulian yang mengakibatkan eh, korban fisik memang sudah. Tapi ada kalanya juga pemanggilan orang tua itu efektif juga, ada kalanya tidak, tergantung dari siswa yang bersangkutan. Tapi yang biasa dilakukan oleh kami di SMA itu, ya kami lakukan pembinaan, walaupun melibatkan orang tua nanti. Nah, kan di situ ada guru BK-nya, ada wali kelasnya. Mungkin hal itu terjadi, mungkin seperti yang diceritakan Ibu Desi ini, siswa ini mungkin psikologisnya yang membuat dia ini kan orang tuanya sudah Iya berjauhan iya. yang Mhm lainnya, mhm. tapi dia mungkin ya dia butuh perhatian. Nah, Iya saya benar benar. sepakat. Nah, saya sepakat
siswa yang bersangkutan, berarti dia membuka dirinya kayak Ibu Desi gitu. Karena memang syukur orang yang paling dipercaya oleh siswa itu kan Ibu Desi dengan neneknya sekarang. Artinya siswa itu mungkin dari keinginan siswa itu dia sudah mau berubah. Kalau siswa yang tidak mau berubah, nah mungkin dia membuka dirinya untuk Iya. menyelesaikan masalahnya. Tapi menurut Ibu Desi ya, dari pendapatan Ibu Desi eh, yang bisa dilakukan ke depannya buat anak-anak, ya bukan hanya siswa yang bersangkutan tapi siswa yang lainnya, ya kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk penanganan masalah seperti itu? Kalau menurut saya sih langkah-langkah, karena kan yang kita ajarin anak kelas 6 yang mau jenjang ke SMP yang memang lagi-lagi masa pubernya ya, Iya, Pak Ahmad ya. betul. Kalau menurut saya sih, saya selalu wanti-wanti anak-anak ini jaga diri, baik itu cewek maupun cowok. Jangan terlalu kemakan omongan orang. Ini dia kayak misalkan diadu gitu loh, diadu sama kakak kelas biasanya kan pada saat masuk SMP. Nah, itu yang nyebabin dia jadi emosionalnya. Nah, itu aja sih sebenarnya penerapan bagaimana cara kita melatih emosional anak-anak kita yang Oh, sedang mengalami berarti masa puber. betul, berarti sudah dapat pengalaman kita waktu belajar KSE itu, Bu ya. Iya, Jadi bagaimana benar-benar Pak mengumpulkan Ahmad. dengan KSE itu dalam proses pembelajaran. Iya, Oh, berarti Bu ya, iya. Kemarin berterima makanya kasih pas banyak. pembelajaran di modul apa Mm-mm. namanya KSE, PSE itu saya agak senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata Iya, kita sering melakukan cara-cara betul. itu, penerapan-penerapan. Iya, sama aja. Saya sampai ketawa sendiri. Ini sudah pernah dilakukan oleh saya, tapi saya tidak mengerti. Belum. Oh, ini kompetisi sosial emosional. Saya bilang Iya, begitu. iya, iya, iya. Saya curhatan teman-teman, coaching juga. Saya ini sudah jadi coach dan sama coaching juga. Saya bilang begitu. Nah, mungkin Ibu Desi dari kan sudah ada bayangan ya untuk kedepannya Ibu Desi Iya. sudah bisa mengambil kesimpulan langkah apa untuk kedepannya ya. Ya, Iya, terhadap anak-anak kita yang lain ya, bukan hanya yang dalam permasalahan itu aja. lebih spesifiknya satu orang itu Bu ya. Iya, spesifik. Dan semoga aja tidak ada uh, yang seperti itu lagi. Jadi, Oh, bagaimana cara kita mendidik anak-anak tersebut biar nanti pas mereka sudah lulus SD, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mereka sudah siap, mentalnya sudah siap, dari segi emosinya juga sudah siap. oh, berarti Bu Desi kapan akan menerapkan itu? Mulai kalau menerapkan bagaimana cara melatih emosional anak sesuai ini kemarin pas belajar KSE PSE ini Oh ngajarin iya, anak-anak bagaimana oh, teknik betul. stop, Iya. Mhm. take a break dulu kalau misalkan Mhm. makanya mulai kemarin pas MPLS saya ajarin tuh anak-anak saya kalau Oh, misalkan kalian marah atau apa silakan pakai teknik stop, itu kalian tarik nafas dulu, take a break, mhm. kemudian kalian pikirin apa sih yang buat kalian jadi marah, kenapa sih kalian mesti marah sama hal tersebut, itu nyapein diri, buang-buang tenaga, buang-buang emosi. Jadi melatih manajemen diri. Selain kita sebagai guru, kita juga mengajarkan sama anak didik kita ya, Pak Guru ya. Betul, betul. Iya, banyak sekali manfaatnya ternyata setelah mengikuti modul-modul sebelumnya Mhm. dalam Sama, pembelajaran Bu. guru penggerak ini. Baik, Bu. Dari percakapan kita tadi, eh, mungkin Ibu sudah mendapatkan hal yang bisa Ibu terapkan ya. Ya, sangat 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 banyak dari apa namanya, dari penjelasannya Pak Ahmad tadi, itu membuat pikiran saya semakin terbuka, apalagi sekarang, apa ya, teknologi sudah canggih ya, Betul. jadi kalau kita mau belajar misalkan bagaimana cara pengendalian, eee, Siswa. emosional siswa, kita bisa cari, apa Mhm. namanya, referensi-referensinya lagi. Betul, ya. Berarti Iya, Pak sudah Ahmad. long, Bu ya. Long, Iya, aman ya. iya Sip. sudah Mhm. sudah ini, sudah
Kayak kalau misalkan ini ada lampu di atas kepala saya nih, Nah, itu ya lampunya berarti sudah nyala itu Pak ah, Ahmad. aman sudah jadinya sama aja nih. Itu. Ya, Iya. Nah, untuk yang IKM ini Pak Ahmad baru mulai IKM ya? Sama kayak saya baru mulai IKM. sudah jalan 2 tahun dengan ini kita. Dan untuk fase F Mmm. sekarang di kelas 11 sekarang yang IKM. Nah, itu juga saya itu yang IKM itu yang saya karena, saya kan kelas 6 baru nih, baru mulai tahun ini. Nah, untuk projeknya itu gimana sih Pak Ahmad? Boleh Project sharing nggak sedikit? Heeh, saya bingung project soalnya di projek projek P5-nya P5 itu. dia proyeknya tidak seharusnya dia berbentuk ini berbentuk produk, tapi sebuah aktivitas tergantung tema yang dipilih oleh sekolah itu. Jadi ada beberapa tema, kurang lebih 8 sampai 9 tema itu dipilih oleh sekolah, dilaksanakan oleh sekolah gitu. Jadi Oh, berarti setiap kita semua ya satu sekolah itu yang melaksanakannya? ya, melaksanakan P5 itu dilakukan oleh seluruh sekolah, Enggak, warga sekolah maksudnya siswanya. maksudnya per kelas gitu kita ngali P5 apa kita dari semua jenjang gitu jadi satu P5-nya? Kalau Pak Ahmad biasanya gimana? Karena kalau kita di SMA itu kan dia pakai fase kemarin, fase E itu kan dia Mhm. ada 12 JP untuk kelimanya. Kalau yang fase F itu 4 JP. Nah, nanti kita pilih temanya dalam misal tema kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kebinekaan global misalnya begitu. Nanti dipilih. Jadi di dalam tema itu ada target kita. Mau Mmm. target apa nanti dibuatkan topik kegiatannya apa gitu. Itu Oh, dia nanti. berarti Mm-mm. berarti per fase ya modelnya? Ya, dia per fase, Bu. Dia kan targetnya per Mmm. fase gitu intinya. Jadi Jadi misalkan saya di SD nih saya kan fase C berarti kelas 5 dan kelas 6. Oh, itu maksudnya berkolaborasi gitu jadi yang satu fase itu satu iya, kegiatan? betul. Mmm. Begitu, Berarti Bu. dalam bentuk project ini ya, Kegiatan, kegiatan selama mm-mm. Bisa juga produk, bisa. mmm, Tapi kan disesuaikan temanya. berarti harus ada koordinatornya gitu ya? Betul, Bu. Betul. Mmm. Kalau di SMA itu kan ada koordinator P5-nya. Itu dia yang Mhm. membawahi kegiatan P5 itu yang merancangnya. Jadi ada tema ini nanti didiskusikan dengan guru yang mengampu di kelas itu, didiskusikan mau ngangkat topik apa di tema misalnya tema kearifan lokal untuk melestarikan Mhm. budaya lokal gitu dia. Dia adakan sesuai dengan ya sumber daya yang ada dan kompetensi sekolah, terutama siswanya yang berperan di situ. Jadi disesuaikan Mmm. dengan siswanya. Nggak harus kita maksa siswanya yang memang latar belakangnya jangan bawa ke kota. Jadi disesuaikan dengan hidup mereka, tapi targetnya bagaimana tercapainya, ya tema Mhm. tersebut disesuaikan saja. Karena dia berdiri sendiri P5 itu. Oke, nanti misalkan kalau ini terkena saya boleh nggak sharing-sharing sama Pak Ahmad nanya-nanya ya, di luar Insya Allah, konteks? karena saya kebetulan belum baca ke SD-nya, SMP. Mhm. Saya baca konsep-konsep di SMA-nya saja. Mungkin cara penerapannya kan kalau dalam aturannya kan sudah ada semua di aturan itu dia. Mungkin nanti Jadi saya bisa mengikuti program yang pernah Pak Ahmad terapkan ya, walaupun di SMA mungkin bisa saya terapkan di SD ya, mungkin sebagian kecilnya. ya kami untuk P5-nya Iya, ini kayaknya udah sudah udah selesai. Sudah eh, Bunda, sudah tadi Bunda, apa kita langsung mau keluar? Bu Pepe, Bu Ana, sudah